Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelas F, saya memulai dengan menjelaskan mengenai financial accounting. Nah, bukunya silahkan di-download dan ini adalah materinya. Cuman nanti materinya kita bagi menjadi dua untuk sesi 2 juga. Oke. Nah, untuk yang pertama di chapter 1 ini nanti kita bahas mengenai pengantar mengenai financial accounting. Nah, sebenarnya apa sih, kan pertanyaan pertama dari yang namanya akuntansi itu apa fungsinya gitu loh, ya kan? Apa pentingnya si akuntansi itu di dalam kehidupan kita dan di financial atau di bisnis pada khususnya gitu ya. Tapi di PPT ini dimulai dengan membahas secara khusus ya, yaitu peran akuntansi di dalam konsep bisnis gitu ya. Jadi kalau kita menjalankan suatu usaha gitu ya, how do you start a business gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tuh muncul ya kalau kita mau menjalankan usaha atau kita sudah menjalankan usaha. Jadi kalau kita mau menjalankan usaha, bagaimana kita mau memulai suatu usaha gitu ya. Bagaimana kita mau menentukan apakah bisnis kita ini akan menguntungkan atau bahkan akan merugikan gitu ya. Terus how should you finance expansion? Jadi bagaimana kamu melakukan ekspansi terkait dengan keuanganmu? Apakah kamu harus meminjam dana or you should issue stock gitu ya. Apa kamu mau menerbitkan saham atau kamu harus punya pendanaan sendiri. Ya, jadi beberapa keputusan terkait dengan keputusan keuangan di dalam suatu bisnis. Nah, itu membutuhkan informasi keuangan. Gitu ya. How do you convince bank to lend you money or investor to buy your stock gitu ya. Bagaimana kamu meyakinkan bank untuk meminjamkan uang ke kamu atau bagaimana kamu meyakinkan investor untuk buy your stock gitu, untuk beli sahammu. Nah, jadi beberapa keputusan terkait dengan bisnis tadi membutuhkan apa? Jadi bisnis tuh requires making countless decision. Jadi keputusan yang nggak terbatas. Dan keputusan itu membutuhkan informasi keuangan. Ya, kenapa? Agar pertimbangan-pertimbangan dalam keputusan kita tuh nggak pakai feeling. Kira-kira feelingku lagi begini nih, gitu. Jadi saya mau memutuskan yang A. Ya, jadi saya mau feelingnya yang B nih, saya mau memutusin yang B aja deh. Nah, itu namanya decision by your feeling gitu. Tapi kita dalam bisnis harus pakai pertimbangan. Ya, jadi kita harus pakai pertimbangan dan agar keputusan tersebut objektif, tidak subjektif. Nah, sebenarnya ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali kita dihadapkan keputusan, saya tuh mau pergi ke liburan ke Jogja, itu mau enaknya naik kereta atau naik pesawat ya. Saya mau di hotel bintang 5 atau hotel bintang 4 ya. Saya mau makan A atau makan B ya gitu. Untuk kamu yang punya keputusan terkait hal tersebut, atau saya harus menunda ya pergi ke Jogja ya karena uang saya lagi mepet nih ya. Nah, itu beberapa keputusan-keputusan sebenarnya sangat ada di kehidupan kita, nggak cuma mau liburan ke Jogja, tapi kamu mau makan apa, kamu mau beli laptop, mau beli apapun. Banyak sekali keputusan itu yang membutuhkan financial information. Karena beberapa keputusan kita itu terkait dengan keputusan yang berupa finansial. Maka salah satu pertimbangan adalah keputusan atau pertimbangan informasi finansial. Meskipun banyak sekali pertimbangan non-finansial yang perlu kita pertimbangkan. Tapi di accounting ini, pertimbangan yang kita pelajari adalah pertimbangan yang finansial. Paham ya? Nah, lalu apa itu akuntansi? Kamu anak akuntansi harus paham apa itu akuntansi. Ya, banyak sekali definisi terkait dengan akuntansi. Salah satunya menurut si Kiso ini, definisi akuntansi adalah proses. Oke. Akuntansi ini dianggap suatu proses. Oke. Proses untuk apa? Proses untuk melakukan aktivitas, ya, proses untuk mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan
kejadian ekonomi dalam organisasi kepada pengguna yang berkepentingan. Oke, jadi proses atau aktivitas untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi di dalam suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Oke, jadi proses. Dipahami dulu ya, akuntansi itu apa sih? Nah, jadi akuntansi itu nggak cuma sekedar record. Nah, record itu apa? Ya kamu nyatet bikin jurnal. Pokoknya akuntansi ke jurnal. Nggak cuma sekedar jurnal. How to communicate to investor itu salah satu bagian dari akuntansi. Jadi luas. Nah, maka dari itu tujuan dari informasi akuntansi untuk menyediakan input dalam pengambilan keputusan. Jadi sampai sini Anda pahami dulu apa fungsi akuntansi. Nah, jadi aktivitas itu tadi kita oprek ya, kita buka satu-satu. Yang pertama kita dari sisi identification. Identifikasi. Kenapa harus diidentifikasi? Karena kita harus memilih economic event atau transaksi ekonomi atau kejadian ekonomi. Oke. Nah, kejadian ekonomi maksudnya bagaimana kejadian ekonomi? Ya, kejadian ekonomi ini di dalam suatu organisasi banyak sekali aktivitas, tapi nggak semua aktivitas itu dicatat dalam jurnal. Nggak semua direcord di sini, tapi hanya economic event. Oke, nah apakah economic event itu? Jadi economic event itu adalah kejadian yang berpengaruh terhadap baik aset maupun kewajiban perusahaan ataupun modal perusahaan. Ya, jadi ada pengaruhnya terhadap transaksi ekonomi, kondisi ekonomi di suatu perusahaan. Ya, event itu apakah akan meningkatkan kekayaan perusahaan atau menambah utang atau menambah modal atau berkurangnya modal. Nah, lalu bagaimana cara mengidentifikasi? Nah, di sini ada ya di buku kita. Terus sebentar ya, saya bukakan bukunya Kiso. Ya, saya nggak mulai dari form of organization, tapi dari sepertinya bukan di sini ya. Oke, nanti di mana ya? Jadi begini, cara mengidentifikasi itu adalah misalkan ada aktivitas rapat, diskusi, ya, ada aktivitas rapat di dalam usaha. Kira-kira aktivitas rapat itu akan mengakibatkan kejadian ekonomik? Enggak, kalau aktivitasnya rapat, terjadi rapat. Rapat itu bukan aktivitas ekonomik, enggak ada pengaruhnya. Kecuali aktivitasnya adalah membeli makanan untuk rapat. Nah, itu baru kita identifikasi jadi economic event. Kita membayar, perusahaan membayar gaji, perusahaan membayar listrik. Nah, itu aktivitas ekonomik. Berpengaruh terhadap ekonomik perusahaan. Jadi bisa berkurangnya kas, bertambahnya kas, atau kamu melakukan penjualan tapi belum dibayar, tetap itu akan membawa dampak ekonomi bagi perusahaan. Tapi kalau itu aktivitas rapat gitu ya, ada apel pagi gitu, kalau nggak ada konsekuensinya secara ekonomi, itu bukan identifikasi economic event. Ya, paham? Jadi diidentifikasi dulu. Maka dari itu harus melakukan identifikasi pada bukti transaksi, kwitansi, nota, ya, dilihat. Kemudian, jika itu adalah economic event, maka kita harus mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas. Apa yang dicatat? Ya tadi, misalkan itu contohnya gambarnya beli laptop, dicatat. Nah, apa itu classify? Diklasifikasikan. Ini transaksi apa nih? Pembelian. Oke. Diklasifikasikan dalam transaksi pembelian. Ini apa nih?
penjualan. Jadi diklasifikasikan dalam transaksi penjualan. Lalu diringkas, karena nggak nanti nyatat membeli laptop Dell bla 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 bla. Tidak. Yang dicatat adalah komputernya bertambah, laptopnya bertambah. That's it. Nanti keterangan lengkapnya itu adalah sebagai keterangan saja. Tidak setiap jurnal itu kayak diary gitu, detail mencatat kayak gitu. Tapi diringkas. Kalau klasifikasi tadi, klasifikasinya masuk ke pembelian laptop, ya laptopnya bertambah. Utang atau kasnya berkurang. Nggak dicatat utang terhadap PT ini. Itu sebagai keterangan. Ya, makanya nanti kita mengenal namanya konsep jurnal. Oke, nanti ya kita bahas. Jadi pahami dulu itu bahwa kita meringkas. Misalkan bayar parkir, ya udah nanti klasifikasikan ke biaya lain-lain misalkan, atau biaya parkir. Selanjutnya kita mengkomunikasikan. Kalau kita hanya mencatat jurnal, ya banyak transaksinya ribuan. Ya, kalau tidak diringkas, nanti yang baca bingung, baca informasi keuangan itu sampai lembar-lembar. Nah, jadi mengkomunikasikan. Nggak mungkin kita laporan keuangan beribu-ribu lembar, karena beribu-ribu transaksi, berpuluh-puluh ribu transaksi kalau itu perusahaan besar. Nah, oleh karena itu harus nanti diringkas. Jadi, coba kamu lihat laporan keuangan. Finansialnya, itu cuma 5 lembar. Nah, maka ini menyiapkan laporan akuntansi. Atau dalam hal ini yang dimaksud adalah laporan keuangan. Diringkas. Jadi, orang baca tuh orang luar yang bukan orang accounting. Oh, paham. Oh, begini kondisinya. Oh, begini transaksinya. Paham ya? Nah, itu. Jadi, cara mengkomunikasikan. Kayak teman-teman, kalau mau mengkomunikasikan ke orang lain. Ini buku. Ya, saya kasih analogi. Ini buku. Mana? Saya punya buku ini. Buku yang sampai 800 lembar. Nah, ini bacaannya banyak, itu wajib dibaca teman-teman. Tapi saya mengkomunikasikan ke teman-teman kelas pakai PowerPoint. Kenapa? Karena dengan PowerPoint akan lebih mudah. Tapi saya sudah baca, jadi saya bisa menceritakan. Begitu loh contohnya. Ya, how to communicate to others, to investor, to creditor. Ya, gitu. Nah, kemudian selain itu ada analisis dan interpretasi untuk para pengguna kepentingan, pemangku kepentingan. Oke, maka dari itu proses akuntansi itu meliputi bookkeeping function. Bookkeeping itu nanti di recording. Bookkeeping itu pembukuan. Ya, maka nanti kalau sudah dikomunikasikan di laporan keuangan, kita menganalisis pihak baik itu internal maupun eksternal itu menganalisis. Kalau internal itu kita kondisinya gimana ya? Laporan keuangannya itu kita sehat nggak usahanya, kita baik nggak kondisinya. Tapi kalau orang luar, saya mau ngaji pinjaman dia uang nih, kondisinya perusahaan bagaimana, dan seterusnya. Nah, oke, sudah paham jenis aktivitas. Terus sekarang kita ke bentuk-bentuk kepemilikan usaha atau bisnis. Jadi kalau teman-teman sejauh ini lihat di sekitar teman-teman, di tetangganya teman-teman, itu ada toko-toko, ada warung-warung, ya. Oke. Kalau teman-teman mungkin waktu SMA di IPS belajar accounting, belajar usaha untuk UMKM, ini adalah baru melihat bahwa suatu bisnis itu bentuknya proprietorship. Oke, jadi ini masih kepemilikan individual. Ya, jadi sole proprietorship. Ya, jadi ini loh, orang gambar naik sepeda, ini sendirian. Dia memiliki usahanya tuh individual. Oke. Nah, kalau individual ini owned by one person. Owner is often manager or operator. Jadi pemilik itu juga sebagai manager, sebagai operator. Jadi mau kerjain teknis itu juga dikerjain dia. Owner menerima profit, terkena loss gitu ya. Dan juga dia secara pribadi tuh bisa ditagih utangnya bisnis gitu. Karena kepemilikannya cuma individual. Paham ya? Nah, yang sering kita jumpai untuk UMKM. Jadi pemilik itu juga sebagai pekerja. Nah, sekarang semakin berkembangnya suatu usaha, suatu konsep usaha ini bisa dimiliki oleh dengan bentuk partnership.
Oke, partnership ini untuk usaha yang bisa dimiliki oleh owned by 2 or more person. Jadi 2 orang yang bersepakat untuk menjalin usaha bersama. Ya, biasanya jenisnya retail, eceran, pedagang eceran, atau jasa. Biasanya kalau dia udah bentuknya, jadi terpisah gitu loh konsepnya. Usaha dengan ini terpisah. Jadi bisa mendapatkan utang yang spesifik untuk usahanya. Oke. Dan biasanya ada partnership agreement. Jadi ada kontrak, ada perjanjian partnership. Itu kalau dia jenisnya partnership. Nah, semakin berkembangnya usaha lagi, kalau di sini bisa bentuknya CV gitu ya. PT itu biasanya lebih dari 4-5 orang PT bisa juga. Lebih dari itu dia membentukkan suatu korporasi. Ya, perusahaan. Ya. Jadi perusahaan ini lebih fokus lagi bahwa kepemilikan itu dibagi menjadi share saham. Jadi saham itu artinya adalah kepemilikan. Nah, maka dari itu dengan korporasi ini dia memisahkan ya entitas ya secara legal, secara resmi itu antara ke individual sama perusahaan itu dipisahkan. Limited liability. Karena utangnya nanti ada di perusahaan. Jadi nggak melekat ke individual gitu loh. Ya, karena udah dibentuk entitas baru. PT apa? Ya, PT A, PT B dan seterusnya. Oke. Ini contohnya. Apa keuntungannya gitu ya, easier to transfer ownership gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berempat bikin usaha, terus ada satu yang mengundurkan diri, bisa melakukan transfer ownership gitu ya. Dia menjual usahanya, menjual kepemilikannya. Kemudian easier to raise fund, karena kalau perusahaan sudah berkembang bisa dapat pendanaan baru dengan investor baru, apakah dapat utang baru gitu ya. Dan nggak ada personal liability. Jadi utang itu nggak melekat ke individu, tapi melekat ke usahanya. Nah, sekarang siapa yang menggunakan data akuntansi? Gitu ya, kita udah bahasin tadi ya. Siapa yang menggunakan data akuntansi? Ada pihak internal dan ada pihak eksternal. Nah, internal itu siapa aja? Marketing, manajemen, sumber daya manusia, orang SDM, dan orang keuangan. Kalau orang marketing menggunakan informasi keuangan, ya tadi kan kita ngomongin informasi keuangan ya, udah paham ya, tahu penjualan, tahu laporan keuangan. Buat apa? Misalkan marketing, dia pengen menentukan what price for Nokia cell phone will maximize the company's net income. Jadi pada harga berapa saya harus menentukan harga jual nih, itu pakai informasi akuntansi. Kenapa? Karena kita nggak bisa nentuin harga jual pakai feeling. Saya mau di pasar itu harga jual HP itu 2 juta. Agar menang dari Realme itu menang dari Xiaomi. Nggak bisa. Harus lihat dulu. Ini sudah lebih dari harga pokok produksinya belum? Sudah BEP belum? Paham ya? Itu gunanya untuk marketing. Terus untuk manajemen. Misalkan ada 2 produk. We expect product line is the most profitable. Jadi mana sih kalau perusahaan punya banyak produk kayak tadi HP misalkan, produk mana sih yang paling menguntungkan? Karena nggak semua produk itu marginnya sama. Ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang bisa dijual dengan 40% gitu. Which product is most profitable? Kalau nggak profitable, apakah ini harus tak eliminasi? Harus tak hentikan produksinya? Nggak dijual ke pasar lagi? Nah, kayak gitu. Itu keputusan oleh manajemen. Ada juga keputusan keuangan. Misalkan, kalau kas yang kita punya tuh cukup nggak sih buat bayar bagi hasil dividen itu, kayak kamu untung, terus dibagi hasil ke pemegang saham. Kalau kamu misalkan si A dan si B bersepakat bikin usaha, terus mau bagi hasil, cukup nggak uang kas yang kita punya
buat bagi ke pemegang saham. Terus kemudian human resources, can we afford to give Toyota employee pay raises this year? Jadi cukup nggak dana yang kita punya tuh buat kasih bonus ke para karyawan? Seberapa besar bonus yang mau kita kasih? Ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah external user, pihak eksternal yang menggunakan data akuntansi kita. Jadi pihak investor tuh pemegang saham. Jadi orang yang mau investasi di kita. Jadi kayak misalkan A dan B bikin usaha mau narik si C gitu. Itu calon investor. Ya. Oke. Atau investor tuh ya orang yang memiliki modal lah. Ya, atau kreditor tuh berarti yang ngasih pinjaman perbankan gitu biasanya ya. Mau nggak ngasih pinjaman ke kita? Kan bank nggak asal pinjemin, harus butuh gimana kinerjamu sekarang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ethics dalam financial reporting? Maka dari itu kan kita nggak asal ya bikin laporan keuangan, pokoknya bagus-bagusin gitu. Pokoknya dibuat bagus agar perbankan mau pinjemin kita. Nah, maka dari itu dulu di tahun 2000-an ya, kalau teman-teman baru lahir, itu ada skandal yang namanya Enron, Parmalat. Perusahaan-perusahaan ini tuh melakukan beberapa skandal yang menyalahi standar yang terkait. Gitu ya. Skandalnya apa? Ya, dia melakukan kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, contohnya aja di Indonesia. Contohnya kayak kasusnya PT Garuda Indonesia di tahun 2018. Dia harusnya rugi, tapi perusahaan mengakui bahwa dia untung. Nah, pernah dengar ya kasusnya Garuda Indonesia? Nah, itu nanti kita bisa bahas di lain kesempatan pas bahas pendapatan. Kenapa? Karena dia mengakui yang belum merupakan hak sebagai pendapatan, tapi diakui oleh perusahaan sudah pendapatan. Maka dari itu yang awalnya rugi jadi untung. Nah, itu nggak boleh karena yang namanya laporan keuangan harus merepresentasikan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oke, maka dari itu harus sesuai dengan standar yang terkait. Nanti kita bahas. Ada beberapa standar ya. Kalau perusahaan kecil di Indonesia, katakanlah UMKM, di Indonesia ini diatur oleh standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Ini untuk UMKM yang omsetnya atau total penjualannya sampai 50 miliar. Ya, jadi mikro, kecil, dan menengah itu omsetnya maksimal 10 miliar. 50 miliar itu pakai standar ini. Standar itu aturan yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Jadi ada aturannya, nggak cuma sekedar asal ada aturannya. Terus ada standar akuntansi etap. Sekarang namanya entitas publik. Oke. Ini untuk usaha yang besar tapi nggak listed di Bursa Efek Indonesia. Paham ya? Jadi kayak PT-PT yang di Karanganyar itu ya, itu banyak banget kayak kawasan industri deh, kamu lihat tuh banyak PT-PT yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga gitu ya. Tapi perusahaannya udah besar, udah PT ya, udah memperkerja karyawan, itu bisa pakai ini. Atau kalau dia listed di Bursa Efek Indonesia, sahamnya diperdagangkan ya di Bursa Efek, itu pakai standar akuntansi keuangan. Oke. Ada juga SAK untuk syariah. Untuk entitas syariah, misalkan Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, itu pakai standar akuntansi keuangan yang syariah. Terus kemudian kalau pemerintahan, dia menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Kayak contohnya dinas pendidikan, dinas-dinas di kabupaten atau di kota kamu. Nggak cuma dinas, kabupaten nanti membuat laporan juga. Dinas tuh mencatatnya, nanti kabupaten yang mengkonsolidasikan. Ya universitas, negeri gitu. Jadi yang negeri, yang pemerintahan, organisasi pemerintahan itu pakai standar akuntansi pemerintahan. Jadi standarnya beda-beda, nggak asal buat, karena ibaratnya orang akuntansi itu harus patuh terhadap standar. Kenapa? Karena kalau nggak patuh terhadap standar, nanti perusahaan akan bisa menyusun laporan keuangan seenaknya sendiri. Ya, dia
tidak melindungi pemegang saham. Oke. Terus habis itu, nah, kita pahami dulu aktivitas dalam perusahaan. Mungkin teman-teman pahamnya aktivitas itu ya aktivitas produksi, aktivitas jualan gitu ya. Itu baru aktivitas operasi, making and selling. Ya, kalau manufaktur itu making. Kalau usaha perusahaan dagang itu selling, menjual. Nah, jadi harus tahu juga dia jasa, dagang, apa manufaktur. Nah, itu baru operasi. Nah, kalau dia sudah punya dana, laba, dia nggak cuma operasi aja, dia melakukan investasi. Paham nggak? Kalau punya kelebihan uang kan kalian investasi kan gitu, ditabung gitu ya. Nah, investasi itu bisa macam-macam. Bisa beli alat lagi, beli aset lagi, beli mesin lagi, beli gedung lagi gitu. Itu namanya investing, aktivitas investasi. Nah, ada juga aktivitas financing. Tadi ya kalau dia kelebihan dana, dia bisa beli aset lagi, bisa beli ke deposito, beli surat berharga dan sebagainya. Tapi kalau dia kekurangan dana atau dia mau melebarkan usaha tapi nggak punya dana, dia ada aktivitas financing. Ya, came from personal saving, jadi bisa pakai dana dari investor tersebut atau juga bisa melakukan tadi pinjaman ke perbankan. Ya. Nah, ini tadi financial activities, pinjam, borrowing money, utang, atau issuing, dia menerbitkan saham lagi. Menerbitkan saham lagi, kalau tadi di bursa efek dia menarik investor baru lagi. Ya, jadi pendanaan itu bisa terdiri dari dua, dari utang maupun dari modal. Jadi debt atau equity. Nah, kamu harus paham dengan istilah-istilah di accounting. Okay, investing, dia purchase of resources a company needs to operate, gitu ya. Dia membeli sumber daya perusahaan yang dibutuhkan untuk beroperasi. Ya, tadi saya bilang bisa beli aset tetap, beli komputer, beli kendaraan, mesin, beli furniture, beli bangunan. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh bisnis tadi dikatakan sebagai aset. Aset itu kekayaan, sumber daya yang digunakan untuk beroperasi. Oke. Kemudian investasi juga ini belum dijelaskan ya, investasi keuangan namanya. Ini investasi aset tetap, ini keuangan. Aset keuangan itu biasanya berupa tabungan, deposito gitu ya. Beli obligasi, beli saham di perusahaan lain juga bisa. Tadi operasi, maka once a business has the asset it needs, it can begin its operation. Kalau dia udah punya aset, dia bisa memulai operasinya. Ya, jadi bisa dapat pendapatan revenue dari produk yang dijual gitu ya. Atau dari jasa yang diberikan. Jasa, kalau misalkan perusahaan jasa nanti kita pahami adalah misalkan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan ya perbankan. Jasa itu misalkan jasa konsultan, ya, lembaga hukum, konsultan akuntansi, manajemen dan sebagainya. Terus dia bisa punya inventory atau aset, ya. Bisa dari perusahaan dagang ya, berarti kulaan gitu ya. Kalau kulaan tuh beli barang ya, kalau ini ada yang nggak bisa bahasa Jawa, ya. Atau bisa produksi, atau bisa dari tadi produksi atau beli. Kalau manufaktur berarti bikin ya, kayak misalnya manufaktur tuh dia membeli bahan baku diolah menjadi bahan jadi. Nah, ada juga aset yang namanya piutang, account receivable itu piutang. Jadi kalau ada customer beli tapi belum dibayar. Nah, selanjutnya dia juga bisa mengeluarkan dana, yaitu beban expenses. Ya, dan juga ada net income dan net loss. Nah, nanti juga ada prinsip pengukuran. Prinsip pengukuran adalah jadi kalau standar yang baru tuh pengukuran tuh menggunakan fair value, nilai pasar. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi pengukuran per asetnya. Jadi ada yang menggunakan nilai historis ya, dan ada yang menggunakan nilai pasar. Oke. Nah, kemudian sekarang kita lihat. Nah, ini yang penting.
Jadi financial statement tuh dari tadi kita bahas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tuh ada berapa? Ya, secara umum laporan keuangan tuh ada 5. Dan buatnya urut. Ya. Yang pertama adalah income statement atau laporan laba rugi. Habis bikin income statement, kita bikin yang namanya laporan perubahan modal atau kalau di sini istilahnya retained earning statement. Habis bikin perubahan modal atau retained earning statement, laporan laba ditahan ya, kita baru bisa bikin balance sheet atau namanya financial position, laporan posisi keuangan atau neraca. Habis bikin neraca, baru bisa bikin laporan arus kas atau cash flow. Yang kelima adalah namanya CALK atau catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, kemudian ini adalah contohnya income statement. Itu adalah laporan laba rugi. Ya, silahkan dilihat dulu laporan laba rugi. Itu ada pendapatan dikurangi beban, expenses, dapat net income. Net income ini nanti dibawa ke return earning. Nah, ini arahnya. Nah, terus return earning ini nanti dibawa ke balance sheet atau financial position atau neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, habis balance sheet kita bikin cash flow, laporan arus kas. Oke. Nah, kemudian terakhir adalah bagiannya adalah CALK, catatan atas laporan keuangan. Itu kalau perusahaan di SAK ya. Kalau nanti kita ngomongin standar akuntansi pemerintah itu nanti teman-teman ngambil pas di semester lanjut itu ada 7 laporannya. Ya, sekarang kita ada 5. Oke, notes to financial statement itu ya. Baik, itu dulu aja. Yang ini nanti pertemuan selanjutnya. Silahkan dipahami dulu sampai chapter ke-29. Tugasnya apa ya? Tugasnya dipahami dulu. Dan tugasnya adalah yang pertama, silahkan nanti diketik by yourself ya, sendiri-sendiri. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan laporan keuangan. Ya, jadi sebutkan 5 tadi laporan keuangan dan berikan penjelasan. Bisa dilihat di buku. Ya, dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Terus yang kedua, susunlah pertanyaan, 2 pertanyaan dari apa yang saya jelaskan tadi, apa yang mengusik hati Anda yang masih bingung apa? Atau terserah pertanyaan kalian seputar akuntansi apa nanti kita diskusikan. Terserah, feel free to ask ya. Ya, dari materi ini. Khususnya sih, tapi kalau ini silahkan. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Silahkan disubmit nanti tugasnya di Spada, di deadline yang sudah saya tentukan, dan nanti kita diskusikan di pertemuan kedua. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.